Waktu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih, 160 laporan itu sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didimen gitu. Lalu sekarang dulu angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru diungkap. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu. Sudah lama mengambil tindakan-tindakan tepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sudah tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kan ya, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, kan ada masalah. Halo Sobat Kuta, ketemu lagi dalam program Kuta Bicara, dan kali ini kita akan membahas mengenai negeri kita yang saat ini sedang darurat korupsi dan juga mungkin pamer-pamer harta, dan ini kita akan membahas tentang bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Utang 45 Jakarta, Bapak Rudi Nagasono. Apa kabar Pak? Baik, selamat siang. Iya. Pak, kita ini seperti lagi kembali darurat korupsi. Pertama, banyak sekali ASN yang memiliki harta begitu berlimpah dan nggak jelas asalnya. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini, Pak? Jadi gini ya, ini kan sudah berapa kali, mungkin sudah terlalu sering saya bicara tentang situasi ini ya. Masalah utama itu rusaknya masalah hukum dan pengawasan di negeri kita ini ya. Kita ini seperti kembali ke zaman kolonial ya, pemerintahan VOC ini kan. Bikin aturan semau-maunya ya, semuanya serba semau-maunya lah kan itu. Tapi yang satu ingin saya sampaikan di sini, soalnya saya agak ya antara nggak tega juga gitu kan dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ya. Karena kalau kita mau jujur, teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak itu juga banyak sekali yang baik-baik, banyak yang profesional itu juga sangat banyak ya. Tapi karena memang sistemnya dan pengawasan yang memang rusak, ya semuanya akan terbawa dengan situasi itu. Jadi kalau saya sampaikan di sini, Dijen Pajak ini hanyalah sebuah yang harus dikorbankan lah, ya, untuk menutupi sesuatu situasi tertentu di negeri ini. Harus ditimbulkan sebuah kasus yang besar lagi, gitu kan? Yang cukup besar itu untuk bisa meredam kasus yang lain. Itu sudah terlalu biasa di kita, dan kita ini bangsa yang pelupa sebenarnya ya. Jadi terus case-case ini timbul tuh meredam satu kasus dengan menimbulkan kasus lain yang besar juga, supaya kasus yang lain itu tertutup. Nah ini kejadian-kejadian seperti itu ya. Dijen Pajak ini ya yang tadi saya sampaikan ya, dikorbankan itu karena sebenarnya siapa sih yang tidak tahu bahwa hampir semua juga kan ya
hampir semua departemen lah. Ya. Di negeri kita ini mungkin korupsinya jauh lebih besar dari itu. Ya. Cuma karena Ditjen Pajak ini menyangkut kepentingan negara, maka diungkaplah yang ini. Diungkaplah yang Ditjen Direktur Jenderal Pajak ini. Karena ini menyangkut kepentingan negara. Kalau ini tidak bersinggungan dengan kepentingan negara, seperti departemen-departemen lain yang hanya bersinggungan bahwa itu merugikan rakyat, merugikan masyarakat, mereka terkesan nggak peduli. Ya, jadi seperti situasi udah jalan, ya udah lewat aja. Dan mereka seperti emang menutup telinganya, menutup mata dan telinga untuk kasus-kasus yang sebenarnya lebih penting dan lebih krusial buat bangsa ini. Ya, itu yang saya, yang ingin saya sampaikan di sini. Iya. Ini apakah terkait misalnya dengan tidak maksimalnya kinerja KPK? Kita tahu bahwa pendirian KPK awalnya adalah lembaga ad hoc untuk korupsi, karena di pemerintah Kejaksaan Agung tidak berjalan. Kenyataannya kan selama ini KPK hanya kerja OTT dengan jumlah yang tidak terlalu besar, gitu, korupsi yang tidak terlalu besar. Ini apakah memang karena tidak maksimalnya kinerja KPK? Masalah KPK, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh LBP ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. KPK itu nggak bisa kerja kalau nggak ada OTT. Ya, jadi KPK hanya bisa bekerja kalau itu OTT. Dan target-target itu memang sudah ditandai semuanya. Kalau tanpa OTT, masyarakat melaporkan atau ada informasi apapun yang masuk ke KPK, itu pasti tidak akan dilayani oleh mereka. Jadi KPK memang hanya spesialisasi OTT. Ya. OTT dengan target tertentu, dengan situasi yang ada, maka baru dikembangkan supaya ini menjadi sebuah momentum bahwa KPK itu kerja. Ya, jadi kalau kita kasih case seperti case-nya Ditjen Pajak itu kan saya dengar itu kasusnya sudah disampaikan, dilaporkan kepada KPK beberapa tahun yang lalu kan. Iya. Tapi Abraham Samad mengatakan bahwa loh, itu kita hanya ditembusin. Saya rasa itu sebuah jawaban yang sangat tidak elegan ya. Jawaban yang apa ya kita bilang ya, lucu dan sangat tidak bertanggung jawab. Padahal dengan budget yang begitu besar untuk KPK sendiri. Bukan hanya masalah budget, enggak. Tapi yang kita ketahui, jangankan penegak hukum, masyarakat aja apabila mengetahui sebuah kejadian atau tindak pidana, tidak melaporkannya kepada penegak hukum, maka masyarakat itu bisa disamakan sebagai pelaku dari kejahatan itu sendiri. Nah, ini KPK, sebuah badan yang mempunyai kekuasaan luar biasa ini kan, super body ya, super body, sudah dikasih tahu, tembusan itu kan dikasih tahu kan, ini ada maling loh, gitu kan. Nah, dianggap itu saya hanya ditembuskan. Jadi saya sebagai orang hukum itu agak berpikir, loh, ini dia ngomong apa, dia pikir semua orang Indonesia ini bodoh, tidak mengerti hukum, tidak berpendidikan, ya. Jadi asal itu bacot, asal keluar aja dia ngomong itu kan, tidak lagi dipikir bahwa tupoksi dia itu adalah menyelidiki, menyidik, dan melakukan pendalaman tentang sebuah tindak pidana korupsi. Ya. Jadi ini yang agak aneh di negeri kita ini kan. Penegak hukumnya sendiri sudah sangat acuh dengan penegakan hukum yang menjadi wilayah mereka. Ya. Tapi semua orang tahu. Ya, kita semua orang terdidik, orang yang memang apalagi kita di akademisi ya, kita sangat tahu bahwa sebagian besar institusi-institusi di Indonesia ini mereka punya link channel ya ke oknum-oknum penegak hukum di instansi penegak hukum itu yang tugasnya itu sebagai watchdog ya, untuk menjaga bahwa case itu jangan sampai naik, tidak boleh naik. Jadi kalau dilaporin ya jawabannya cuma satu, kurang lengkap, tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi tupoksi, ya. Pasti ditolak punya. Itu udah suatu yang umum lah. Kalau kita masyarakat biasa melaporkan itu kecil kemungkinan dilayani di KPK. Nah, terkait hal itu Pak, ini
pernyataan Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa ini bukan kasus korupsi tapi pencucian uang. Apakah ini memang ditujukan agar bisa mengusut harta-harta yang ilegal di luar negeri? Ini kan kalau pencucian uang kan kita ada perjanjian dengan negara-negara lain. Ini kan kalau korupsi kita bertanggung jawab. Nah kalau korupsi sendiri kan tadi Bapak bilang sulit melaporkan masalah ini. Nah apakah pernyataan Pak Mahfud ini ditujukan untuk itu? Gini, ada dua kemungkinan yang dimaksud oleh Pak Mahfud itu ya. Yang kemungkinan pertama itu adalah korupsi itu bukan ranahnya kementerian untuk mengusut. Oke. Itu yang pertama ya, karena korupsi itu yang mengusut itu adalah penegak hukum. Tapi satu yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin saya nggak dengar secara lengkap sih ya apa yang dikatakan Pak Mahfud itu kan di berita itu kan saya juga nggak tahu itu ya. Tapi satu yang ingin saya sampaikan di sini, pencucian uang itu adalah sebuah tindak pidana lanjutan, Ya. bukan tindak pidana pokok. Ya. Itu yang mesti kita ketahui dulu nih. Pencucian uang itu akan terjadi apabila tindak pidana pokoknya itu sudah ditemukan. Oke. Nah ini, tindak pidana pokoknya apa? Korupsi, Ya. penipuan, atau apa? Nah ini harus ada dulu di sini. Jadi kalau dibilang ini adalah tindak pidana pencucian uang itu mungkin kurang tepat ya. Pencucian uang itu, uang yang dicuci ini uang siapa pertama? Ya. Kedua, uang dari mana? Ya. Jadi kalau tindak pidana pokoknya itu belum diketemukan, belum ada, tidak bisa kita masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang TPPU ini. Jadi harus ada sebab dan akibat. Harus ada dulu apa tindak pidana pokoknya. Jadi kalau ada uang sekian besar dan itu menyangkut menyangkut kepada pejabat negara, makanya harus diusut itu tindak pidana korupsinya dulu. Oke. Ya. Tindak pidana korupsi itu kan banyak macam. Yang disebut itu tidak merugikan keuangan negara. Bisa. Karena korupsi itu, pasalnya korupsi itu kan adalah melakukan perbuatan atas jabatannya atau kewenangannya dengan cara melawan hukum, Ya. atau dengan cara melampaui kewenangannya, atau dengan cara kewenangan yang dimilikinya, ya, untuk menguntungkan orang lain atau diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Kan itu. Iya, iya. Nah, ada nggak nih dua ini di sini nih? Ada nggak yang diuntungkan dengan tindak pidana ini? Kalau ada yang diuntungkan, siapa yang diuntungkan? Diri sendiri atau orang lain? Misalnya, diri sendiri itu uangnya langsung kepada dia, atau kepada koleganya, atau pada keluarganya. Iya. Nah, itu yang diusut. Ada nggak aliran uangnya ke sana? Ya kan? Ada nggak penggunaan jabatan dia di sini? Kerugian negaranya, kalau ada uang yang dialirkan ke sini, berarti pasti ada kerugian negara. Iya. Itu kan? Di mana kerugian negaranya? Kan sangat gampang. Kalau pajak, berarti ada pajak yang digelapkan. Ada pajak yang dinegosiasikan. Kan ke sana. Ya? Cuma yang saya bilang tadi, saya sampaikan tadi ya, kenapa Ditjen Pajak? Kenapa enggak instansi lain yang uangnya pasti akan lebih besar? Ya, kita ngomong BPN, sangat besar kan, ini kan sangat kita semua santer dengan mafia-mafia pajak. Iya, iya. Mafia-mafia tanah. Iya. Ya, di BPN ini, di pertanahan, kan banyak sekali mafia-mafia tanah. Berapa besar uang yang beredar di sini? Kementerian Kesehatan. Ya, ini kan menyangkut tentang biaya kesehatan sedemikian sangat besar yang mencakup kebijakan seluruh Indonesia. Jadi harus dicari. Kerugiannya itu bukan hanya kerugian masalah keuangan negara, tapi juga kerugian karena penyalahgunaan kewenangan. Ya. Nah itu makanya itu ada di situ tentang penyalahgunaan kewenangan itu ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu ya, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melampaui kewenangannya. Itu sangat jelas Undang-Undang tentang administrasi aparatur sipil negara ya. Itu sangat jelas di sana. Tapi kalau Bapak melihat gimana sekarang sikap dari Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani dalam menghadapi badai di Dirjen Pajak ini, apakah sudah tepat yang dilakukan Bu Menkyu? Gini deh ya, kita nggak usah terkomen secara personal di sini, tapi saya pribadi nih ya, saya pribadi sangat yakin juga dari semua kasus-kasus ini hanya
yang memang naik dan di blow up aja yang mungkin akan berlanjut ya. Yang lain-lainnya saya rasa akan selesai dengan sendirinya. Jadi nggak usah terlalu kita pikirin, itu udah suatu kebiasaan di negeri kita lah ya. Ya dinaikin banyak, habis itu akan diam dengan sendirinya, adem dengan sendirinya, nggak akan pernah selesai. Ya, dan ini tidak akan pernah membuat efek jerah buat yang lain. Karena memang ya ujung-ujungnya negosiasi nanti. Saya sangat yakin itu. Ya, Bapak sebagai akademisi ini kan sering kali berbicara keras, terutama dengan kasus-kasus korupsi. Gitu. Apakah Bapak tidak takut misalnya ada perlawanan lah atau perlawanan lah intinya dari orang-orang yang mungkin terkait dengan apa yang Bapak bicarakan? Hidup ini resiko. Ya, hidup kita sendiri udah resiko kan? Ya, kita hidup aja udah kita harus menempuh resiko itu. Saya udah sekarang ini 61 tahun ya. 61 tahun semua kehidupan sudah saya lewati. Yang tersisa hidup saya ini hanya pengabdian untuk bangsa dan negara saya. Ya. Jadi apapun akan saya lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara saya, untuk Pancasila itu kan. Bagaimana Indonesia ini bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Seperti saya membangun Universitas 17 Agustus ini kan. Saya selalu tekankan semua di sini, saya duduk di sini bukan untuk mencari uang dan semua itu tahu. Ya, saya bangun ini bukan untuk cari uang. Tapi bagaimana sisa-sisa hidup saya ini bisa saya berikan dalam bentuk pengabdian untuk bangsa dan negara saya dalam bidang pendidikan. Ya. Karena satu negara itu akan bisa baik atau diperbaiki atau memperbaiki dirinya apabila pendidikannya itu baik. Ya. Makanya kenapa saya masuknya ke bidang pendidikan? Yang paling fundamental atas satu peningkatan atau kemajuan sebuah negara itu tergantung dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu bisa baik, bisa dapat, bisa bagus di situ apabila pendidikannya baik. Itu aja yang saya yakini ya. Dan saya menjalani apa yang saya yakini aja. Bahwa ada efek-efeknya itu, kita nggak ngomong aja juga, ya. Kita nggak ngomongin tentang situasi kejadian yang ada. Kita diam aja juga, banyak juga kok orang yang nggak suka pasti kan. Yeah. Kenapa kamu diam? Pasti ada kan. Kalau kita ngomong, kenapa kamu ngomong? Jadi itulah yang ada di negeri kita ini kan. Yeah. Terkait dunia pendidikan, Pak, ini juga lagi heboh juga bahwa salah satu rektor di Bali, Universitas Udayana sebut aja, ini dijadikan tersangka kasus korupsi. Bagaimana Bapak melihat dijadikan tersangka rektor Udayana? Saya rasa ini sudah bukan rahasia ya, bahwa dunia pendidikan Indonesia itu menjadi salah satu sarang dari mafia pendidikan dan sarang korupsi juga ya. Saya rasa itu bukan suatu yang ini, Pak. Jadi kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia itu kita sebut ini sudah rusak lah. Ya. Kita tidak bisa bilang kalau namanya pengawas itu bilang, oh kita tidak tahu, kita tidak dilapori. Kalau dia tidak tahu atau dia hanya menunggu laporan, berarti ada yang salah pada sistem dia itu. Ya. Apapun alasannya, bahwa dia enggak, kita sudah jalankan dengan sistem melekat, kita ada ini, kita ada instrumen ini. Berarti semua instrumennya itu hanya dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Atau memang pejabat pengawasnya itu juga terlibat. Ya, kalau saya sendiri cenderung pengawasnya memang terlibat di situ juga, dalam kasus korupsi itu juga ya. Tapi itu pendapat pribadi saya ya. Saya nggak tahu gimana ya. Tapi ini bukan suatu rahasia umum lah ya. Tergantung sekarang, ini pemerintah maunya apa nih? Pak Jokowi maunya apa? Kan selalu saya sampaikan, Pak Jokowi itu selalu kalau udah kasih apa-apa, kasih perintah sekali, oh udah saya kasih perintah. Habis itu Pak Jokowi tidak pernah lagi mengharapkan ada feedback tentang laporan dari perintahnya itu. Itu yang selalu saya sampaikan. Itu kelemahan dari seorang Joko Widodo ya, sebagai Presiden Republik Indonesia itu ya. Jadi dia seolah-olah udah setelah dia lepaskan perintahnya itu atau petunjuknya itu udah bukan tanggung jawab lagi buat Pak Jokowi ya. Dan ini sangat buruk akibatnya ya. Ya akibatnya ini
perintahnya tidak dijalankan pun dia menganggap ya itu udah bukan tanggung jawab dia. Nah inilah efeknya ya hari ini. Semua kementerian, semua unit-unit pemerintahan yang ada berjalan masing-masing dengan kekuasaan-kekuasaan mereka sebagai raja kecil di situ. Kenapa? Karena kita laporin pun ke Pak Jokowi juga seperti angin aja. Ya. Hampir tidak ada respon atau feedback balik yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nggak ada. Ya. Ini yang saya bilang kontrol atau pengawasan dari pimpinan tertinggi yang sangat lemah, sehingga kontrol ke bawahnya pun semua mengikuti. Ya, hampir tidak ada pengawasan dan efeknya juga sama ke bidang hukum. Bidang hukum pun berjalan masing-masing sesuai dengan seleranya lah ya. Aturan semau-maunya, menggunakan undang-undang semau-maunya, mana yang menguntungkan dipakai, yang tidak menguntungkan udah didiamin. Nah tadi saya bilang, Ditjen Pajak ini ya kebagian sialannya aja kan. Kenapa? Karena bersinggungan dengan kepentingan pemerintah saat ini. Pengumpulan dana pajak. Ya, dan kita semua tahu ya, bahwa memang kita punya, masyarakat rakyat itu punya kewajiban pajak. Ya, itu tahu. Kita semua tahu ya. Ya. Nah, ini bersinggungan dengan kepentingan pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk menjalankan roda pemerintahannya. Tapi kalau tidak bersinggungan dengan pemerintah, seperti yang bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanahan, BPN atau yang lain, itu saya nggak percaya, nggak yakin buat pribadi saya itu akan bisa menimbulkan kasus seperti ini. Karena biasa kalau yang udah menyangkut masalah hak rakyat yang diperas atau yang dipermainkan oleh departemen atau institusi tertentu, tidak menyangkut kepentingan pemerintah atau kepentingan politik tertentu, itu biasanya akan dicuekin aja, didiemin aja. Ya rakyat dibiarkan untuk udah kamu ribut masing-masing aja lah, itu bukan urusan saya kan. Jadi rakyat seperti udah yang saya bilang itu ya. Jadi zaman kolonial ini masih dipakai hari ini. Kita seperti masuk ke dalam zaman pemerintahan VOC lagi ini kan. Ya, pungutan cukai, berkuasanya ormas sekarang itu lebih berkuasa daripada institusi pemerintahan sendiri ya. Mereka bisa mengatur unit-unit atau departemen di pemerintahan itu untuk kepentingan dari ormas ini sendiri ya. Dan itu terjadi juga, dan yang di dunia pendidikan pun terjadi. Ormas ini lebih berkuasa daripada departemen pendidikannya, Kemenristek Dikti itu ya. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa kan. Kita bersuara, kita dimusuhin. Ya, kita diam, kita diperas. Nah ini kan VOC, ini kan zaman kolonialisme ini kan. Ya, jadi bagaimana para pemungut cukai itu ya memeras rakyatnya dengan sangat leluasa. Ini terjadi di dunia pendidikan hari ini. Ya. Oke, Pak Rudi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di program Kita Bicara kali ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Lagi tentunya di episode lainnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sobat kita akhiri di episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian.